Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran P5 atau PPRA, pembuatan paving block dari limbah plastik dan pasir. Dalam proyek ini, kita akan mempelajari cara memanfaatkan limbah plastik menjadi bahan yang berguna, menciptakan paving block yang ramah lingkungan. Mari bersama-sama memahami prosesnya dan berkontribusi untuk lingkungan yang lebih baik. Sampah dan limbah plastik. Apa itu sampah? Sampah adalah sisa material atau barang yang tidak lagi digunakan dan dibuang oleh manusia. Sampah dapat berasal dari aktivitas rumah tangga, industri, pertanian, atau kegiatan lainnya. Berdasarkan sifatnya, sampah terbagi menjadi: yang pertama adalah sampah organik, yaitu mudah terurai seperti sisa makanan dan daun-daunan. Kemudian yang kedua, sampah anorganik. Ini adalah sampah yang sulit terurai seperti plastik, logam, dan kaca. Selanjutnya, apa itu limbah plastik? Limbah plastik adalah sampah atau material bekas yang terbuang dari plastik dan tidak lagi digunakan oleh manusia. Limbah ini berasal dari berbagai produk berbahaya. Plastik seperti botol minuman, kantong plastik, kemasan makanan, peralatan rumah tangga, dan barang-barang yang sekali pakai lainnya. Pembuatan paving block dari limbah plastik dan pasir. Limbah plastik yang sulit terurai menjadi tantangan besar bagi lingkungan. Di sisi lain, kebutuhan material seperti paving block terus meningkat. Memanfaatkan limbah plastik sebagai bahan dasar paving block bersama pasir menjadi solusi inovatif untuk mengurangi sampah plastik sekaligus menciptakan produk ramah lingkungan. Inovasi ini tidak hanya mendukung pengelolaan limbah, tetapi juga menawarkan alternatif ekonomis dan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan. Anak-anak hebat semuanya, berikut langkah-langkah pembuatan paving block dari limbah plastik dan pasir. Anak-anak hebat semuanya, kita belajar di langkah pertama, yaitu persiapan bahan dan peralatan. Yang pertama yaitu limbah plastik. Ini sebagai bahan baku. Plastik yang lebih disarankan adalah HDPE ataupun LDPE. Kemudian yang kedua adalah pasir. Yang ketiga cetakan. Yang keempat yaitu timbangan. Yang berikutnya adalah wadah yang digunakan untuk pendinginan. Kemudian ada kompor ataupun tungku sebagai tempat pemanas. Yang berikutnya yaitu wadah logam untuk melelehkan plastik. Kemudian yang berikutnya adalah sarung tangan, dan boleh ditambah nanti barang-barang yang diperlukan lainnya. Berikut yaitu langkah kedua, pengumpulan dan pembersihan limbah plastik. Kumpulkan limbah plastik yang akan digunakan. Bersihkan plastik dari kotoran ataupun sisa makanan yang menggunakan air. Keringkan plastik hingga benar-benar bersih dan bebas air. Di langkah yang ketiga yaitu penimbangan bahan. Timbang plastik dan pasir dengan perbandingan tertentu, biasanya 1:3. 1 bagian plastik dan 3 bagian pasir untuk menghasilkan paving block yang kuat. Perbandingan ini dapat disesuaikan tergantung pada kebutuhan dan uji coba. Proses pelelehan bahan, yaitu langkah yang keempat. Masukkan plastik yang telah dipotong kecil-kecil ke dalam wadah logam. Panaskan plastik di atas tungku dengan api kecil hingga meleleh sepenuhnya. Gunakan alat pengaduk logam untuk mengaduk plastik secara merata. Pada langkah kelima, yaitu pencampuran pasir dengan plastik cair. Jadi setelah plastik mencair, tambahkan pasir sedikit demi sedikit ke dalam wadah. Aduk campuran dengan cepat dan merata menggunakan alat pengaduk logam hingga pasir dan plastik tercampur sempurna. Langkah berikutnya yaitu percetakan paving block. Siapkan cetakan paving block yang telah diberi lapisan pelumas seperti minyak.
untuk memudahkan pelepasan. Tuangkan campuran plastik dan pasir ke dalam cetakan selagi masih panas. Kemudian, ratakan permukaan paving block dengan alat perata atau sekop kecil atau alat lainnya. Berikutnya yaitu langkah ketujuh. Jadi pada langkah ini proses pendinginan dan pengeringan. Jadi masukkan ke dalam air, biarkan paving block mendingin dalam cetakan selama beberapa saat hingga mengeras. Setelah cukup dingin, lepaskan paving block dari cetakan. Kedelapan yaitu uji kekuatan dan kualitas. Periksa hasil paving block untuk memastikan bentuk, kekuatan, dan daya tahan sesuai standar. Lakukan uji tekanan atau uji fisik lainnya untuk memastikan paving block layak digunakan. Berikut adalah langkah terakhir yaitu langkah 9. Di sini yaitu penggunaan dan penyimpanan. Paving block siap digunakan untuk berbagai keperluan seperti jalan setapak, halaman ataupun taman. Kemudian simpan paving block yang sudah jadi di tempat yang kering dan aman. Siswa hebat yang Bapak banggakan, jadi kegiatan pembuatan paving block dari limbah plastik dan pasir ini adalah langkah kecil untuk mengurangi limbah plastik sekaligus menciptakan produk ramah lingkungan. Jadi terima kasih atas segala kreativitas yang telah kalian tunjukkan. Semoga inovasi ini bermanfaat dan menginspirasi langkah serupa di masa yang akan datang. Sampai jumpa dan tetap peduli lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.